أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ورسول بعده أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم وإياي بتقوى الله عز وجل وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Saudaraku jemaah salat Idul Adha rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanyalah kepunyaan Allah. Hanya kepadanya kita memohon pertolongan, meminta perlindungan, serta mengharap pengampunan dan ampunan. Dan hanya kepadanya seluruh peribadatan kita peruntukkan dan hanya kepadanya pula kita berserah diri. Pagi ini kaum muslimin berbondong-bondong menuju tanah lapang dan masjid-masjid Allah untuk memperingati satu di antara hari-hari yang Allah kelak akan menjadi saksi tentang jiwa-jiwa suci yang berjuang untuk mengharapkan kemuliaannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Saudaraku jemaah salat Idul Adha rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 162. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Rabb semesta alam. Setiap muslim hendaknya bersungguh-sungguh membangun rumah tangga di atas ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, serta memiliki visi jauh ke depan dalam mewujudkan cita-cita melahirkan generasi yang bertakwa, generasi Rabbani yang mengemban misi membangun peradaban dan memimpin dunia serta menjadi kebanggaan Nabiullah Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 74. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan orang-orang yang berkata, wahai Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Saudaraku jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Proses mencetak generasi terbaik kebanggaan Nabi tidak bisa dipisahkan dari role model dua keluarga manusia mulia, yakni sosok ayah hebat Abul Anbiya, bapak dari para nabi, yaitu Ibrahim alaihissalam dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dua sosok yang ditunjuk Allah Subhanahu wa taala menyandang gelar kebesaran, yaitu sebagai uswah hasanah. Dalam surat Al-Ahzab ayat 21, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran." Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat dari Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Mumtahanah ayat 4, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad kana lakum uswatun hasanah fi Ibrahim
walladzina ma'ahu. Sungguh telah ada suri teladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengannya. Saudaraku jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Setiap memasuki momen Zulhijjah atau saat menunaikan ibadah haji dan umrah, maka pikiran kita akan mengembara pada peristiwa beberapa abad silam tentang sosok teladan terbaik sepanjang masa, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Bahkan di setiap sholat kita diperintahkan berselawat kepadanya selain kepada Nabi SAW. Seolah ingin Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan kepada kita, inilah hambaku yang soleh, diri dan keluarganya layak sebagai teladan serta panutan dalam ketaatan sepanjang perjalanan kehidupan kita. Satu-satunya manusia yang perilaku dirinya dan keluarganya diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi rangkaian ibadah haji dan umrah. Mulai dari wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah, melempar jumrah di Mina, tawaf dan sa'i. Begitu seterusnya. Dan pada dirinya melekat kuat figur ayah teladan, bahkan karakter kuat keluarganya layak menjadi suri teladan. Ibrahim sebagai ayah, Ismail sebagai anak, dan Hajar sebagai istri Ibrahim maupun ibunya Ismail. Saat Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan ibunda Hajar dan Ismail putranya di Ka'bah, di samping pohon besar di atas sumur Zamzam, beliau hanya membekali sekantong kurma dan air dalam beriba. Padahal kala itu di tempat tersebut tidak ada seorang pun penghuni dan tidak ada air. Sang istri pun mengikutinya dan berkata, "Hai Ibrahim, Anda hendak kemana? Meninggalkan kami di lembah yang tiada sesuatu pun dan manusia seorang pun." Sampai beliau mengulangi pertanyaan itu berkali-kali, tapi Ibrahim sekalipun tidak menolak. Setelah tidak mendapatkan jawaban, ia bertanya, "Apakah Allah yang memerintahkanmu?" Maka Ibrahim menjawab, "Iya." Hajar pun berkata, "Kalau begitu Allah tidak akan menyia-nyiakan kami." Setiba di Saniyah Al-Wada, Ibrahim pun menghadapkan wajahnya ke Ka'bah seraya berdoa sebagaimana termaktub dalam surat Ibrahim ayat 37. "Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram." Yang kurang lebih artinya, "Ya Rabb, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat di rumah Engkau Baitullah yang dihormati." Dan di ayat sebelumnya Ibrahim juga berdoa sebagaimana termaktub dalam surat Ibrahim ayat 35. "Wa idh qala Ibrahim Rabbi ij'al hadzal balada aminan wajnubni wa baniya an na'budal asnam." Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, "Ya Rabb, jadikanlah negeri ini negeri yang aman dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku agar tidak menyembah berhala." Melalui doa yang diabadikan Allah dalam Al-Quran ini, Ibrahim mengajarkan kepada kita tentang betapa pentingnya memilihkan lingkungan tempat tumbuh kembang anak-anak kita dan menjauhkan anak keturunan kita dari kemusyrikan. Bukan masalah di desa atau di kota, bukan masalah besar atau kecil, bukan masalah bagus atau tidak, namun yang harus dipastikan lingkungan tersebut aman untuk mendidik dan mengawal pertumbuhan anak keturunan kita. Inilah pendidikan keluarga, dan begitulah seharusnya kita memilihkan lingkungan untuk istri dan anak kita, tidak hanya melihat dari kelengkapan fasilitas fisik, namun prioritas dan fokusnya adalah tidak jauh dari tempat ibadah, agar mereka menegakkan sholat dan termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ibrahim alaihissalam juga berdoa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan istri dan anak keturunannya memiliki kemuliaan akhlak
sehingga disukai masyarakat serta membuat kebanyakan manusia merasa nyaman saat berinteraksi dengan mereka. Pengakuan sosial dan eksistensi diri dengan akhlak mulia adalah sebuah pendidikan yang sangat luar biasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah salat idrakha rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahi kita kemampuan untuk meneladani sosok panutan ideal keluarga dengan cahaya ilahiyah sang Khalilullah Ibrahim alaihissalam dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu musta'an. Barakallahu li wa lakum wa fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wa zikril hakim wa taqabbal minna wa ghafurrahim. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Fa ya ibadallah ittaqullaha wa fisri wal alam fa innahu turda malikal khalaq. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu tasliman. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Marilah jamaah salat idrakha rahimakumullah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kelak Allah jadikan kita hamba-hamba ataupun generasi robbani yang menjadikan keluarga dan anak cucu kita menjadi keturunan orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa isman amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhratana allati fiha ma'adna waj'al hayata ziyadatan lana fi kulli khairin waj'al mauta rahatan lana min kulli sharrin. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullih ajil wa ajlih ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzu bika minasy syarri kullihi ajil wa ajlih ma 'alimna minhu wa ma lam a'lam. Allahumma inna as'aluka min khairin ma sa'alaka 'abduka wa nabiyyuka wa na'udzu bika min syarri ma 'ada bihi 'abduka wa nabiyyuka. Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma qaraba ilaiha min qawlin aw 'amalin wa na'udzu bika minan nar wa ma qaraba ilaiha min qawlin aw 'amalin. Wa nas'aluka an taj'ala kulla qada'in qadaitahu lana khairan. Allahumma inna nas'aluka an-na'imal muqim alladzi la yahulu wa la yazul. Allahumma inna nas'aluka an-na'im yaumal 'ailah wal amna yaumal khauf. Allahumma inna a'udzu bika min syarri ma a'taitana wa syarri ma mana'ta. Allahumma habib ilainal imana wa zayyinhu fi qulubina wa karih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minal rasyidin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun
Wassalamun ala walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.